Terus kemudian yang kedua, usahakan itu ikan cupang yang kita mau kawinkan itu harus sejenis. Sejenis gitu. Ya misalnya pelakat dengan pelakat, half moon dengan half moon gitu ya. Jangan disilang-silang. Oh, Ya khawatirnya nanti Hai, batirnya dong. kita sekarang lagi ada di mana nih, Lel? Suasananya seperti di dalam Akuarium. Iya. Banyak ikan ya, Mas ya. Aduh, ya. Jadi ini ikannya lagi hit sekarang ini, Mas. Oh, iya, Ikan ikannya cupang. lagi hits ini ya, ikan cupang. Kita sebenarnya ini lagi di Galeri Tuku Gawa bersama Mas Aris. Mas Aris. Mas Aris, ini Galeri Tuku Gawa ini ada di mana sih, Mas, letaknya, Mas? Ini ada di perumahan Puri Permata Alam, Blok C11 Purwosari. Nah, Blok C11 Purwosari di belahan dunia bagian Purwokerto ya berarti. Iya, betul. Nah, sekarang ini gini, Mas, kita ini pengen ngerti caranya itu breeding ikan cupang, Mas. Iya, Breeding iya, itu apa bahasa Indonesianya ya? Ternak Ya. Pijah. Pijah, ya, memijahkan. memijahkan. Bukan pijat ya, memijahkan ikan. Kalau untuk ternak ikan cupang itu sebenarnya mudah, tidak ada yang sulit. Oh, tidak ada yang sulit, Mas. Betul. Yakni itu, Mas, yakni. Yakin. Ya. Yang penting pertama adalah pemilihan indukan. Gitu ya. Pemilihan induk. Iya, kita pilih indukan yang sudah benar-benar dewasa. Hmm. Untuk cupang jantan itu idealnya usia 6 bulan Oh, induk. minimal. Sedangkan untuk cupang betina itu minimal usia 4 bulan. Kalau kurang dari itu biasanya nanti nggak maksimal hasilnya. Masih ya, nanti. Gitu. Jadi memang sudah siap lah ya, Mas. Iya, jadi kalau misalnya manusia kan ada usia minimal untuk menikah. Nah, kalau ikan betul, cupang betul. jantan itu usia minimal 6 bulan, betinanya 4 bulan. Jadi kondisi fisiknya memang udah siap ya. Betul. Terus kemudian yang kedua, usahakan itu ikan cupang yang kita mau kawinkan itu harus sejenis. Jenis gitu. Ya misalnya pelakat dengan pelakat, half moon dengan half moon gitu ya. Jangan disilang-silang. Oh, Ya khawatirnya nanti jadi rusak. keturunannya mereka nanti ya. Keturunannya. Jadi anak nakal kayak gitu. Iya. Nggak jelas, Mas. Broken home karena orang tuanya nggak jelas gitu ya. Biasanya kan kalau yang baru itu suka disilang-silang gitu ya. Tapi ini sebenarnya langkah yang salah. Harusnya pelakat dengan pelakat gitu. Misalnya jenis koi ya dengan koi juga. Koi dengan koi. Misalnya dasar merah dengan dasar merah gitu. Supaya nanti anakannya itu sama dengan indukannya. Kalau nanti disilang-silang khawatirnya jadi random. Kalau randomnya bagus nggak apa-apa, tapi kalau randomnya jadi jelek, nah Eman-eman kita ya. eman-eman udah kita ternak, keluar waktu, tenaga, bahkan hasilnya nggak maksimal. Nggak maksimal. Gitu. Berapa lama sih, Mas, kalau ternaknya itu maksudnya untuk tadi dari pembibitan atau apa ini istilahnya? Iya, biasanya nanti kalau misalnya sudah dapat indukan yang bagus, itu nanti kita siapkan tempat pemijahan dulu. Oh, nah begitu berarti gimana kalau kita sambil praktek ya, kita ikannya itu seperti apa sih? 6 bulan itu kita lihat KTP-nya udah 6 bulan belum? Kita coba Oke. praktek Mas ya di depan Oke, mungkin. siap. Oke, siap. Nah, batirnya dong. Kita sudah pindah tempat ini ya, Kita Mas, sudah ya. berpindah tempat. Oh, tadi harusnya begini. Celing. Tahu-tahu dia pindah ke sini tapi lupa tadi. Ya, sekarang kita sudah mempersiapkan yang dibutuhkan ya, Mas ya, untuk breeding ikan cupang. Iya. Lah, ini pertama nih, Mas. Tadi kan syaratnya yang mutlak itu kan harus ada cupang cewek dan cupang cowok ya, Mas Iya, ya. betul. Itu mutlak ya. Pastinya itu, Iya. Kalau enggak kan nggak bakalan bisa breeding ya. Nah, sekarang mungkin Mas, ini kan ada 2 nih Mas ya, sudah Iya. dipilih tadi sama Iya. Mas Aris. Ikan cupangnya ada 2. Lah ini untuk membedakan yang mana yang pria dan yang mana yang wanita ini gimana ini Mas? Iya, jadi kalau yang ini yang jantan. Yang ini maaf, ini yang betina. Yang Dilihat betina. dari apanya nih, Mas? Iya.
Kalau ini yang jantan. Pertama perbedaannya dari bentuk badannya. Dari ekor kelihatan kalau jantan dia ekornya lebih lebar, ini dia lebih pendek. Gitu. Ekor belakangnya ya. Ya, ekor belakang namanya kaudal, ekor atas dorsal, bawah ekor anal. Ya, ini lebih pendek, kalau ini dia lebih lebar. Lebih lebar. Kalau ukuran badan nggak ngaruh, Mas? Nggak ngaruh. Tapi idealnya jantannya harus lebih besar daripada betinanya. Ya, karena kalau betinanya lebih besar, takutnya jantannya kalah selama proses perkawinan. Oh iya, malah nggak jadi ya. Berarti ya. Makanya selisih 2 bulan tadi, jantannya 6 bulan, betinanya 4 bulan. Harusnya betinanya lebih kecil. Harusnya begitu. Untuk amannya. Terus yang kedua, betinanya ini bentuk badannya itu kalau di bagian perut lebih kelihatan gemuk. Terus terlihat ada telurnya putih-putih. Iya yang agak transparan itu ya. Iya. Terus kalau jantan dia perutnya lebih pipih dan dia lebih sering kalau dia siap kawin biasanya mengeluarkan buih atau busa seperti ini. Jadi kalau sudah didekatkan kayak gini udah. Iya, kalau dideketin gini nanti buihnya malah tambah banyak. Malah tambah banyak ya. Iya. Dari yang si jantannya ini ya. Betul. Tapi betinanya nggak mengeluarkan buih berarti? Betina biasanya mengeluarkan tapi nggak sebanyak jantan. Nggak sebanyak jantan. Iya, karena jantan mengeluarkan buih sebagai tanda wilayah kekuasaannya dia. Berarti bisa dilihat dari situnya juga ya. Ya. Ini buihnya banyak nih berarti kayaknya jantan. Ya. Jadi jangan salah pilih nanti masukin betina dua-duanya ya. Ditungguin sampai lebaran kucing nggak selesai nanti ya. Dan ini jenisnya sama, Koinemo semuanya. Pelakat Koinemo. Koinemo. Nah, jadi nanti anakannya ya pasti Koinemo juga gitu. Pertama kita siapkan tempat untuk pemijahannya. Ini tempat pemijahannya ini ya. Ya, biasanya saya pakai tempat seperti ini. Ini panjangnya sekitar 40 cm, lebarnya 20 cm. Kemudian diisi air yang sudah diendapkan. Itu ketinggiannya minimal 10 cm. 10 cm nih. Ya, 10 sampai maksimal 15. Itu kenapa itu Mas? Ada ukuran-ukurannya itu biar. Ya, karena nanti kan ikan cupang kan proses kawinnya dia ngelipet gitu ya, nanti telurnya jatuh gitu ya. Kalau terlalu pendek nanti kawinnya enggak. Maksudnya baru itu udah nabrak dasar. Baru udah nabrak dasar gitu, ya, nggak jadi lagi. nggak jadi. Tapi kalau terlalu tinggi nanti telurnya keburu jatuh, jantannya enggak lihat. Nggak sempat dibuahin. Iya, gitu betul. Lah ini kira-kira airnya diendapkan sampai berapa hari Mas? 1 hari. 1 hari ya? Iya, 1 hari. Setelah diendapin seperti ini, terus kemudian kita kasih garam. Garam Garam biasa ini Mas. Garam biasa, garam ikan juga bisa, garam dapur biasa. Ini garam krosot ini. Garam krosot ini. Iya. Kira-kira seberapa ini Mas? Ya. Berapa kintal nih? Ya, iya. secukupnya aja sih. Secukupnya aja Iya. ya, kira-kira. Iya. Agak payung juga nggak apa-apa sebenarnya kalau ikan cupang. Ya. Terus setelah dikasih garam, terus kita kasih daun ketapang. Daun ketapang. Ya. Daun ketapangnya berarti udah dikeringkan ini ya? Ya, ini daun ketapang yang sudah dikeringkan dan sudah diproses. Diproses apa Mas? Dijemur. Dijemur ya berarti ya? Iya, dijemur sampai paling enggak kering kayak keripik gitu. Coba bisa dipegang kayak keripik-keripik. Jangan dimakan Mas. Iya, aku baru menyicip sebenarnya tadi. Iya, udah dapat peringatan. Iya. Berarti emang benar-benar kering ya ini? Iya, kalau nggak kering nanti biasanya ngeluarin minyak. Ya, nah minyak itu nanti nggak bagus buat burayak. Gitu. Buat apa? Burayak, anakannya. Anakannya namanya burayak. Burayak gitu. Karena nanti kalau ada lapisan minyak, burayaknya nggak bisa napas. Makanya harus benar-benar kering ya. Kering gitu. Kita kasihkan aja. Ini fungsinya buat apa nih Mas? Pertama, ketapang ini fungsinya untuk menstabilkan pH. Itu yang pertama. Yang kedua, ketapang ini nanti dia akan mengeluarkan zat yang namanya zat tanin, warnanya kuning. Nah, ini kan warnanya kuning. Warnanya kuning ya. Nah, zat tanin ini bagus untuk ikan cupang, terutama untuk sisik-sisiknya biar terhindar dari penyakit. Jamur apa? Iya, betul. Makanya ketapang ini hal yang wajib. Kayak obatnya berarti antiseptik ya? Betul, gitu. Antiseptiknya. Nah, setelah dikasih daun ketapang seperti ini, nanti biasanya kalau saya nunggu sampai jadi warna kuning semua.
Ya. Sampai jadi warna kuning semua itu kira-kira butuh berapa hari? Biasanya sehari sih. Oh sehari ya. Sehari. Nanti di akhirnya jadi warna kuning. Ya, tapi ini untuk bisa memberikan contoh ya. Ya, kita kita Ya, skip warna skip. kuningnya ya. Kalau nggak nanti Mas editor boleh ini diwarnain kuning. Setelah Gitu, itu ya. kemudian jantannya dimasukkan ke tempat ini. Oh jantannya dimasukkan ke sini. Iya. Oh ini tadi yang jantan, ini tadi yang betina nih. Iya. Oh jantannya dicemplungin ke sini. Iya, jantannya dimasukin di sini. Ini juga udah berbuih itu ya Mas ya. Iya, Tandanya dia sudah siap sudah siap. menikah. Wis, wis. Jangan kecelakaan dulu ini mau dikawinin malah kecelakaan kasihan. Nah, terus bagaimana dengan yang betinanya ini? Nah, betinanya ini kita siapkan tempat sendiri lagi Oh. seperti ini. Ini untuk masa penjodohan. Ya kalau istilahnya kita namanya dijantur dulu. Dijantur dulu, PDKT dulu berarti. Iya betul. Walaupun ada juga sebagian peternak yang saya langsungin aja karena dia buru cepet kan. Ya. Cuman terkadang kalau nggak jodoh nanti betinanya yang mati, kalau nggak jantannya yang mati. Jadi ini buat ini dulu kan Berarti ini mencocokkan dulu lah mencocokkan Ya. dulu ya. Betul. Jadi kalau untuk amannya dijantur terlebih dahulu. Jadi kita cari tempat seperti ini toplesnya. Ya. Nanti kalau memang kelihatan cocok itu gimana Mas dari apa? Jantannya mengeluarkan buih banyak. Berarti nggak cuma orang aja Lel yang ada PDKT, Gitu ya, cupang Mas, juga ya. PDKT. Nah, ini kita mau cari tahu nih ditolak apa enggak nih yang cowok ini. Tidak, aku tidak mau. Aku maunya dengan cupang yang mapan gitu. Aduh. Nah, setelah itu kita taruh di sebelah sini gini. Oh, seperti itu. Iya. Berarti nggak disatuin dulu ya. Enggak, iya. Jadi ceritanya lagi kenalan dulu nih. Lagi Mas. kenalan dulu ini Iya. lagi di Facebook dulu ini ya belum Nah. ketemu. Ya. Biasanya proses seperti ini saya biarin selama 1 hari. Oh 1 hari lagi. 1 hari. Nanti biasanya saya lihat kalau jantannya mau mengeluarkan buih yang banyak, berarti dia suka dengan Dengan yang betinanya gitu, dan dia siap untuk pemijahan. Pemijahan. Nanti setelah itu baru ini kita ambil setelah 1 hari ya, betinanya kita ambil, kita taruh sini, ininya diambil. Jadi udah tinggal Iya. berdua itu ya Mas. Iya betul. Buih banyak itu sampai nutupin apa gimana? Mas? Enggak. Ya biasanya sih sekitar segini nih. Buihnya. Segituan ya. Itu. Ya makanya ini kita taruh daun ketapang. Biasanya nanti dia bikin buihnya di bawah daun di bawah- ketapang. Di bawah daun ketapang. Iya betul. Kalau dari proses pembuahannya berapa lama ini Mas? Tadi kan akhirnya misal sudah kelihatan cocok nih, Udah terus jodoh nih. dijadikan satu lah itu ditinggal berapa lama sehari? Biasanya kalau jodoh sehari aja langsung udah kawin. Oh gitu. Yang jelas tadi setelah kita ambil pisah ya, setelah dijantur 1 hari, 1 hari. kan kita masukin ke dalam sini. Terus nanti habis itu kita tutup. Oh ini ditutup. Ditutup yang rapat ya supaya nggak ada yang ngintip. Oh iya betul, malu dia kalau diintip. Iya. Ya. Itu kan naluri alamiah ya. Alamiah, iya. Kalau mau kontrol udah bertelur atau enggak, biasanya sore. Oh, sore. Ya, soalnya dia biasanya kawinnya pagi. Oh. Biasanya kalau yang baru pemula biasanya pakainya plastik, jadi ditaruh plastik begini, jadi kelihatan ada telurnya atau enggak gitu. Tapi kalau yang udah biasa, biasanya nggak perlu pakai itu, nanti kan lihat sendiri sudah kelihatan ada telurnya. Dipakein plastik gimana maksudnya Mas? Plastik dibuat di sini ngambang begini. Oh ngambang begitu? Ya nanti si jantan bikin buihnya di plastik Oh di tersebut. plastik itu. Iya, jadi nanti yang misalnya baru awal-awal bisa ngelihat, oh itu telurnya udah ada gitu. Kalau di kayak gini kan ketutupan daun ketapang, kadang-kadang nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat. Oh, berarti kalau pakai plastik daun ketapangnya diambil Tetap aja biarin. tetap aja biarin. Iya. Ya. Oke berarti. Supaya yang belum jeli bisa kelihatan aja. Iya, itu biasanya terlihat dari ada telur di buihnya. Yang kedua, betinanya ini biasanya menyingkir jauh. Oh gitu. Ya, karena ketika nanti sudah bertelur, jantan dia jagain sarangnya. Malah si jantannya yang Iya, dia yang jagain sama yang mengerami telur-telurnya jantan. Jadi betinanya biasanya menjauh, misalnya di sini telurnya gitu ya. Di sini nanti biasanya mojok Oh, betul betinanya. sendirian ya. Iya. Mas bertanggung jawab berarti itu Mas. Iya bertanggung jawab tapi ya nggak diusir juga Mas. Ya, karena Ya beda ya. betina ini biasanya dia makanin telur. Makanya diusir sama jantannya. Jantannya ya. Seperti itu. Iya. Nah, nanti kalau misalnya kita nyemplungin hari ini ya, besok sore kita cek gitu. Iya. Sudah bertelur atau belum. Kalau sudah bertelur, betinanya kita ambil. Oh betinanya diambil. Ya, betinanya kita ambil.
biarin si jantan yang menjaga Nah, telurnya. Gitu. Biasanya 2 hari atau 3 hari sudah menetas. Sebenarnya 2 hari atau 3 hari berarti udah kelihatan ya Iya. anak-anakannya. Anakannya kecil-kecil gitu, dan biasanya kalau baru menetas burayak itu anakan ikan cupang berenangnya muter-muter. Oh, muter-muter. Iya. Itu nanti akan dimakan, bukan dimakan sih, diambil oleh indukan jantannya pakai mulut, dibalikin lagi ke sarangnya. Nggak boleh main jauh-jauh berarti ya? Iya, karena dia belum bisa berenang dengan baik. Cuman kan kadang ada yang baru awal itu, loh kok ini Dimakanin. anakannya dimakanin. Sebenarnya enggak, dia hanya menjaga anaknya jangan jauh-jauh dari sarangnya gitu. Nanti dimasukin lagi ke gelembung udara itu. Berarti kalau jantan nggak akan makan anaknya ya? Jantan yang bagus nggak akan makan. Iya. Jantan yang bertanggung jawab ya? Iya. Soalnya memang terkadang ada 1-2 jantan yang biasanya dia stres. Lagi kawin diliatin terus gitu ya. Iya. Biasanya kan kalau baru awal-awal tuh penasaran. Iya. Nah ini dia biasanya stres gitu. Karena stres nanti anakannya malah dimakanin sendiri. Oh gitu. Oh berarti memang harusnya di anu aja ya Mas ya? Iya. Ditutup aja udah, Tutup aja. dibiarin. terus Kontrolnya besok tiap dipotong. sore. Oh tiap sore ya? Iya. Jadi selama 3 hari tadi kurang lebih itu ya Mas? Iya, kontrolnya tiap sore. Dan selama proses pemijahan tetap dikasih makannya biasanya pakai cacing sutra. Oh cacing sutra ya? Iya. Karena kan kadang ada yang nanya selama permijahan dikasih makan nggak, tetap dikasih makan. Dikasih makan. Karena kalau dia lapar, khawatirnya nanti malah anaknya sendiri yang dimakan. Ya, makan anaknya. Oh, nutupnya pakai Bebas. Oh bebas, maksudnya harus tembus cahaya Pak? Sebaiknya enggak. Sebaiknya gelap, nggak ya. tembus cahaya ya, gelap ya. Jadi lebih leluasa dia Ya, berarti. dan nanti seperti ini ditaruh di tempat yang sepi. Misalnya kalau tempatnya rame, misalnya ada orang lewat atau orang lari-lari yang bunyi gelontangan gitu, biasanya dia kaget kan. Sama aja juga. kita lagi kawin tiba-tiba Iya, bodak. bodak kayak gitu. Sapu gue. Kucing. Berarti setelah ini setelah menetas anak-anaknya. Ya, dia nanti jantan akan menjaga anaknya. Nah, nanti biasanya saya ambil jantannya kalau anaknya sudah bisa berenang lurus. Oh. Kan kalau baru menetas kan dia muter-muter. Nanti biasanya hari kedua atau hari ketiga dia udah bisa berenang lurus gini. Nah, kalau masih baru kan muter-muter ya, dia masih bingung. Nah, kalau sudah bisa berenang lurus seperti itu, biasanya jantannya saya ambil. Oh, jantannya diambil. Iya, betul. Tapi ada juga peternak yang pakai metode jantannya dibiarin sampai umur 1 minggu. Oh, gitu. Ada yang dibiarin sampai besar, ada juga yang seperti itu. Biasanya yang dibiarin sampai besar itu kalau ternaknya itu di kolam langsung. Oh, gitu. Oh, iya iya. Ya, kalau ini kan di tempatnya seperti ini. Ada juga sebagian peternak yang ternaknya langsung di kolam. Nah, nanti begitu udah pada bisa berenang lurus terus diangkat tempat kotakannya ini. Jadi dia langsung nyebar di kolam pembesaran. Kalau ini kan pakai tempat seperti ini, nanti kalau udah umur 10 hari baru dipindah ke kolam pembesaran. Biasanya rata-rata sekali nelor itu sampai berapa, Mas? Kalau lagi rezeki bisa sampai 400 ekor. 400 ekor ya. Kalau lagi rezeki. Tapi itu pasti jadi semua apa nggak Mas untuk telur itu? Ya, insya Allah jadi semua sih. Jadi semua ya. Tapi kadang ada juga jadi 200, ya minim 100. Ini 100 ya telurnya ya. Iya. Nah, ketika si anak ini sudah induknya sudah diambil gitu. Iya. Nah, terus berarti kan si anak ini selama ini makannya makan apa, Mas? Nah, makannya untuk anakan ini namanya burayak ya. Burayaknya. Yaitu biasanya dari hari ketiga, keempat saya kasih makannya artemia namanya. Artemia. Ya, artemia itu dari telur ya, udang laut yang masih kecil-kecil gitu. Ditetaskan dulu pakai aerasi dengan air garam. Itu untuk makan anakan ikan cupang. Anakan ikan cupang. Iya, umur 3 hari 4 hari. Nanti hari kelima baru kita kasih kutu air. Oh, kasih kutu air. Iya. Ya, lebih gede lagi ya berarti. Ya. Lebih gede lagi. Dan itu terus kutu air sampai usia 1 bulan. Oh, sampai 1 bulan dia kutu Ya, air. nanti kalau 1 bulan biasanya sudah bisa makan cacing sutra. Begitu. Jadi kalau untuk ya dari untuk indukan jantan atau betina itu biasanya kalau dikawinkan itu bisa berapa kali gitu Mas? Kalau jantan dia tiap minggu kawin bisa. Tiap minggu kawin bisa ya? Iya. Dasar laki-laki ya. Emang ya kan? Kalau Emang dasar laki-laki ya? kalau betina paling enggak nunggu sebulan.
Makanya biasanya pasangannya 1 jantan 4 betina. Oh. Jadi biar tiap minggu dia Tiap kawin minggu dia terus. kawin terus ya. Makanya kalau misalnya mau ternak, kalau bisa betinanya yang dibanyakin. Betinanya dibanyakin. Iya, untuk karena ternak. betina untuk bisa penuh telurnya butuh waktu 1 bulan. Tapi kalau jantan misalnya habis jagain anak, istirahatin sebentar, terus minggu depan kawinin lagi. Kawin lagi. Gitu. Siap lah ya pokoknya kalau Iya. jantan mah ya. Iya. Jangan lupa subscribe. Rata-rata dalam waktu apa maksudnya? Kan udah bertelur nih. Setelah 1 bulan kira-kira ada peningkatan apa malah pengurangan kayak gitu nggak Mas? Peningkatan Apa misalnya telurnya kayak gitu? Semakin sering. Oh iya. semakin Kalau sering untuk semakin- betina biasanya kalau saya maksimal 3 kali. Oh 3 kali kalau Iya. betina. Kalau udah yang ketiga apalagi keempat biasanya telurnya makin sedikit. Oh telurnya makin sedikit. Iya. Semakin sering berarti nanti dia malah akan semakin sedikit. Iya, biasanya kalau yang pertama itu banyak, kedua lebih banyak lagi. Oh kedua malah lebih banyak. Ya, yang ketiga lebih sedikit. Nah, kalau kita terusin yang keempat biasanya malah Lebih sedikit lagi, ya. Jadi maksimal kalau betina 3 kali. Tapi kalau jantan selama dia fisiknya masih sehat, kita pakai terus. Apalagi jantan yang bisa merawat anaknya, gitu, yang merawat anaknya sampai besar. Itu biasanya kita pertahankan. Caranya tahu ini jantan bertanggung jawab gimana Mas? Diperhatikan berarti? Setelah di-breed ya. Setelah Kalau di-breed. jantan ini anakannya selalu banyak, berarti dia bisa menjaga telurnya dengan baik. Nah, kalau yang seperti itu biasanya saya selalu simpan baik-baik gitu karena untuk produksi terus. Untuk berikutnya lagi Iya. ya. Untuk berikutnya. Jadi kalau untuk ya anakannya ini motifnya nantinya setipe kayak gini ya Mas? Atau Iya. mungkin sama garis-garis Sama, ini ya, Bang? sama iya. Motifnya sama. Jadi kalau kita ngawininnya sama sejenis, insya Allah nanti anakannya juga sama. Anaknya Ya, tapi kalau kita silang-silang, nah itu bisa random. bisa random Jadi jadinya. juga anaknya juga bingung ya Mas? Iya. Ini apa? Ini siapa? Betul, betul. Oh, iya. Khusus sudah ya 1 bulan udah bisa mulai makan cacing. Iya. Terus kemudian itu dipisah-pisahin dengan anak-anakan yang lain itu kan Iya, betul-betul gitu. biasanya umur 1 bulan sampai 1,5 bulan nanti kita pisah-pisah taruh di dalam gelas supaya mereka nggak bertarung satu sama lain. Soalnya kalau bertarung nanti khawatirnya dia cacat. Jadi 1 bulan itu memang mereka sudah naluri cupangnya udah jalan Sudah. ya, udah mau bertarung. Kalau pertumbuhannya baik 1 bulan itu sudah kelihatan udah kelihatan bentuknya ikan cupang. warnanya kayak gitu. Ya, sudah. kalau 1 bulan masih kelihatan kecil berarti ngasih makannya kurang banyak. Oh, Iya, jadi memang penempatan ikan cupang itu harus dipisah ya Mas ya per ikan. Iya, Jadi nggak bisa betul. nggak bisa digabung. dicampur-campur. Ya. Nah. Berarti usia sebulan memang udah harus dipisahkan ya dari. Ya, tapi ada juga kalau yang misalnya peternak partai itu dia sengaja dibiarin di kolam terus gitu. Oh, gitu. Iya, jadi biasanya nanti ada pengepul yang ngambil gitu, langsung sekolah. Nah, nanti pengepulnya yang bisa Pengumpulannya yang misahin. bisa misahin. Gitu. Ya. Tapi anunya apa? Idealnya setelah 1 bulan atau 1,5 bulan Maksimal 2 bulan. Oh maksimal 2 bulan. Maksimal. Jadi kalau misalnya kepepetnya kita nggak punya tempat gitu ya, kan sepasang kan bisa jadi ratusan ekor. Iya. Kadang-kadang kita kendala space tempatnya habis gitu Iya. ya. Nah, biasanya kita bisa ulur maksimal sampai usia 2 bulan. Oh 2 bulan. Nanti kalau misalnya di kolam itu terlalu padat, biasanya kita split jadi 2. Nah itu untuk ketika mereka masih di sini, kayak bangsanya daun ketapang kayak gitu masih aja Mas? Wajib ya. Ketapang, garam wajib Oh, wajib diisi terus. selalu. Kalau diisi berarti tapi airnya nggak perlu diganti. Air diganti. Oh airnya diganti Iya. sampai. Kalau misalnya untuk itu burayak, Ah. biasanya kalau sudah kan dia di sini selama sampai 10 hari ya. Nah, nanti baru masuk ke kolam pembesaran. Iya, kolam pembesarannya bukan di sini berarti. Bukan, Ya? ini hanya untuk pemijahan aja. Hmm. Nanti kita berarti kan airnya baru lagi. Airnya baru lagi. Gitu. Kolam pembesaran itu seberapa kira-kira besarnya? Kalau saya pakainya ember baskom. Oh, ember baskom. Iya. Dan, Yang murah meriah gitu. Jadi pakai ember baskom gitu. Itu kapasitasnya bisa sampai 200 ekor. tidak bisa boleh baskom Iya. itu ya. Nah, tapi kalau misalnya jadi 300 sampai 400 berarti konsekuensinya nanti kita pisah jadi Bisa 2. jadi. Proses pergantian airnya selama dia sampai jadi Kalau apa, di 1 bulan ya, gitu. 1 bulan langsung kita ganti total. Oh, gitu. Oh, berarti ganti airnya setelah 1 bulan gitu. Iya, Tidak. 1 bulan. Ah. Sekalian pas panen. Sekalian biasanya. ya pas dipisah-pisahin Iya. mereka ya. Biasanya kita ambil yang jantan dulu sama yang bagus-bagus kan saya sudah kelihatan. Oh, udah kelihatan ya. Ya, yang misalnya agak kecil gitu kan kadang besarnya nggak sama ya.
kita ambil yang besar-besar dulu sama yang jantan-jantan dulu, yang kelihatan masih kecil kita masukin ke lubukan lagi gitu. Nanti panennya mungkin ditunda sampai 1,5 bulan atau 2 bulan. Dan mereka maksimal ya. Iya, betul. Karena biasanya di lubukan itu pasti ada yang namanya raja lubuk. Nah, ya anak premannya ya. Ya, ada beberapa yang badannya gede Anak gitu. premannya gede. Karena dia menang-menangan gitu. Ah, iya iya. Nah, gitu kita ambilin dulu. Soalnya kalau itu nggak diambilin dulu, nanti kasihan yang lainnya nggak kebagian kan makan. kecil ya, nggak bisa. Iya. Nah, begitulah jadilah kita kalau sudah terus pemijahan. Memang kalau untuk awal-awal ya susah lah ya Mas ya. Maksudnya kita membedakan ini udah telur belum ya kayak gitu nanti Iya. segala macamnya. Tapi mungkin kalau sudah terbiasa udah langsung kelihatan lah ya. Kita udah tahu prosesnya. Nah, Iya. mungkin yang paling perlu diperhatikan nih Mas dalam memijahkan ikan itu apa? Faktor yang paling penting kalau pemijahan pertama adalah makan. Makan Ya, jangan sampai telat. Karena burayak dia kecil, kalau kita sampai telat ngasih makan atau porsi makannya terlalu sedikit, dia bisa mati. Idealnya untuk satu baskom seperti itu gini. Biasanya saya patokannya makanannya sisa apa enggak. Oh gitu ya. Jadi kalau makanannya sisa, berarti ikan makannya dengan cukup. Tapi kalau nggak sisa gitu, berarti ikan ini kurang makannya ya. gitu. Ini nih Mas, apa dalam sehari itu untuk kasih makannya berapa kali? Apa cuma pagi aja? Idealnya 2 kali. Oh, idealnya 2 kali. Jadi sekali pertama kita kasih makan, nanti sore kita kontrol. Kalau masih nyisa, berarti dia kenyang semuanya Kenyang, karena ya, masih cukup nyisa. makannya. Tapi kalau sore habis kita tambahin lagi gitu. Jadi usahain kasih makannya jangan Pas sampai panen. kurang. Jangan sampai kurang ya. Malah Iya. dilebihkan mana ini. Iya, itu yang sering terjadi orang-orang ternak. Saya ternak kok jadinya cuma 5, jadi 10 karena ngasih makannya kurang maksimal. Gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung ngasih makannya gitu. Dia mau makan temennya juga berarti ya Mas? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Cuma berantem ya. Berantem ya antara jumlah ikannya sama pakannya Sama enggak makannya seimbang. nggak seimbang jadi rebutan kan. Iya, Ya itu jadi jadi ada yang makan, ada yang nggak makan. ada yang Akhirnya dia mati. Karena burayak itu rentan banget. faktor yang paling utama untuk pemijahan setelah telurnya menetas ya terutama Pakan. itu pakannya. Ya, jadi sebelum pemijahan biasanya saya selalu menyarankan siapin pakannya dulu. Jangan kita ternak dulu terus baru nyari Baru pakan. nyari makan. Nah, Tapi siapin pakannya dulu baru ternak. Karena kalau ternak kan cuma nyemplungin gini aja, udah dia. ya tinggal mereka yang bekerja Iya. ya. Tapi pakannya harus kita siapin dulu. Jangan sampai nanti mereka udah pada menetas, kita baru bingung nyari pakannya apa nih, makannya apa gitu. Kalau sudah jadi seperti itu ya, apa namanya, misal mereka memang berarti sudah siap untuk apa namanya, cupang dewasa itu berapa bulan Mas? Biasanya kita sudah dijual mulai usia 4 bulan. Usia 4 bulanan sudah mulai dijual ya, berarti untuk 4 bulan ini udah mulai siap jual. Tapi terkadang ada yang jenis-jenis tertentu karena laris banget, usia 3 bulan itu udah saya beli begitu. Gitu. Ada perbedaan nggak sih perawatan kayak gitu Mas? Misal usia 3 bulan apa 2 bulan kayak gitu? Kalau usia 3 bulan biasanya kita mulai yang bagus-bagus ya, kita masukin ke dalam toples. Gitu. Kalau yang betinanya kita masukin ke botol air mineral. Seperti itu. Nah, nanti yang kelihatan prospek kita taruh lagi di tempat yang toples lebih besar yang ukuran 4 liter seperti itu. Kalau yang standar masih kecil-kecil kita kasih toples 2 liter. Gitu lah. Menarik ya, Mas, sebenarnya ya. Jadi dari awal kan taunya cuma ya sekedar beli udah, lalu ternyata Proses breedingnya itu seperti itu. Emang yang laris itu apa masih sekarang ini? Yang sekarang lagi booming ini koi multi. Koi multi. Iya. Oh, itu jenisnya koi Koi multi. multi, plakat koi multi sama avatar. Oh, avatar. Iya, Black Series istilahnya. Itu yang lagi banyak dicari. Banyak lagi. Karena warnanya bagus apa karena apa? Ya, karena warnanya baru gitu ya. Oh, warnanya baru. Iya, jadi kan setiap ada strain baru itu biasanya banyak dicari orang. Kalau jenis-jenis cupang apa segala macam nggak berpengaruh ke ya Mas, perlakuan ya, perawatannya. Sama aja semua Iya. ya, semua. Cuman kalau untuk jenis kayak half moon itu dia agak lebih detail lagi. Jadi airnya itu harus tinggi half moon gitu. Kalau pelakat kan air rendah nggak masalah gitu ya. Tapi kalau half moon itu ya. iya, kalau half moon misalnya ini kan 10 cm ya. Dia harus paling nggak 15 cm gitu. Karena dia ekornya lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya.
Belum lagi kalau yang giant kayak gitu ya. Giant tempatnya harus lebih lebar dari Lebih ini. lebar. Paling enggak ukuran 50-40. Karena kalau segini giant dia baru begini udah Udah mentok. Iya. Nabrak. Kasihan dia. menyesuaikan ya, berarti menyesuaikan badannya juga. Betul. Nah, Jangan lupa subscribe Oke, begitu Petir Ngendong caranya membreeding ikan cupang bersama Mas Aris. Tapi kalau ada apa-apa datang aja ke Tuku Gawa. Tuku Gawa ini mungkin bukan bahasa Jepang sih sebenarnya. Kalau orang Jawa yang ngerti sebenarnya. Tuku gawa. Tuku terus di Gawa. Kalau belum dituku nggak boleh Nggak dibawa. boleh di Gawa. Kalau seperti itu terima kasih banget nih Siap. Mas Aris, kita udah diajarin caranya breeding. Semoga ini bermanfaat mungkin buat teman-teman. Jangan lupa subscribe. Kita pamitan dulu nih Mas ya. Siap. Ya, ini. Nah, Terima kasih. Terima nih, Mas, kasih banget ilmunya. ini Sama-sama. infonya. Kita kesini main-main. Ya, terima kasih Mas Aris. Terima kasih Mas. Terima Aris. kasih. Sama-sama. Oke, Batir Ngandong, sampai di sini. Ikuti terus ngendong-ngendong selanjutnya bersama saya Laili Media. Saya Bukit Nursetyo, Aris Cupang. Aris Cupang, Aris Tuku Gawa. Di radar Mas Ngendong. Ngendong. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Tentu memang mereka sudah naluri cupangnya udah jalan Udah. ya, udah mau bertarung. Kalau pertumbuhannya baik 1 bulan itu sudah kelihatan udah kelihatan bentuknya ikan cupang. warnanya kayak gitu. Ya, kalau 1 bulan masih